Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jus, kembali lagi di channel ini. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerpen saya yang menceritakan tentang kejadian yang tidak mengenakan saat Abdi dan teman-temannya pergi berlibur ke sebuah pantai yang terletak di selatan kota M. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa kalian like, komen, share, dan video ini subscribe di channel bawah. Langsung saja kita lanjut ke cerita. Perkenalkan, saya Abdi. Saya mempunyai pengalaman yang harus di-share ke teman-teman yang pada saat itu berlibur di pantai yang cukup terkenal di Jawa Timur. Cerita berawal pada saat kami, yaitu Siska, April, Hena, Awan, Ale, dan saya, kami berencana untuk pergi ke pantai, tapi masih bingung menentukan lokasi yang pas. Dan kami tertarik pada pantai yang terletak di selatan kota M. Kita memutuskan berangkat pada hari Senin dan rencana pulang hari Rabu, karena kami bukan berasal dari kota tersebut. Hari keberangkatan pun tiba. Saya sudah packing semua perlengkapan yang dibutuhkan dan tak lupa uang untuk jaga-jaga. Kami sudah janjian berkumpul di stasiun karena kami akan menempuh jalur darat menggunakan kereta, dan alasan lainnya karena letak stasiun yang ada di tengah-tengah rumah kami. 14 jam kami berada di kereta, dan tak terasa kami sudah sampai. Waktu perjalanan kami habiskan untuk sharing-sharing dengan teman-teman. Tapi ada yang aneh waktu itu. Hena hanya diam saja. Dan jika ditanya, ia hanya bilang, Jadi kita biarin aja. Memang Hena orangnya agak pendiam. Setelah turun dari kereta, Hena malah sering berbicara. Itu membuat kita heran. Oh, mungkin karena Hena sudah pernah ke sana. Jadi, ia yang akan memberitahu kami. Pada saat itu, kami menyewa sebuah mobil yang biaya sewanya sekitar 350.000 per hari. Tapi kami juga menyewa dengan sopirnya. Jadi nanti kita akan ditinggal. Saat perjalanan, kami sangat terpukau dengan keindahan alam yang masih terjaga. Dan lagi-lagi, Hena hanya diam. Kita berpikir mungkin dia capek setelah perjalanan jauh. Perjalanan kami tempuh sekitar 3 jam. Tapi tidak terasa karena pemandangan yang disuguhkan sangat indah, membuat kami kagum dengan kebesaran Sang Pencipta. Sesampainya di pantai, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, yang dimana loket sudah hampir tutup. Kita langsung buru-buru ke loket untuk membeli tiket dan meminta izin untuk ngecamp di pantai. Setelah mengurus izin, kita langsung membangun tenda dan membuat api unggun. Pada saat itu juga banyak orang yang membuka tenda di tempat itu. Tapi kami sedikit menjauh karena mencari tempat yang sepi. Dan akhirnya kami dapat di pojok pantai itu. Tepatnya di depan goa yang saat itu pantai tersebut sedang kering atau surut. Setelah makan-makan dan bernyanyi ria, waktu malam pun tak terasa tiba. Kami memutuskan untuk tidur. Tenda yang kami bawa hanya untuk berdua.
Jadi Siska dengan Awan karena mereka pacaran, lalu yang pacaran juga April dan Ale, tinggal saya dan Hena. Saat saya dan Hena mau tidur, kami melihat dua tenda teman kami bergoyang. Saya cuma bilang dalam hati, kok di tempat kayak gini mereka berani ya berbuat seperti itu. Karena Hena belum tidur, saya cerita-cerita dengan Hena dan tanya, kenapa dia diam waktu di kereta dan di mobil. Tapi ia tak mau menceritakan dengan alasan bahwa dia ngantuk. Akhirnya mereka tidur. Dan waktu mereka bangun pagi, pasangan muda-mudi itu sudah ada di depan dengan wajah ceria sambil membuat masakan. Terus saya memanggil Awan dan Ali untuk ke tenda dan langsung saya tegur apa yang telah mereka lakukan semalam. Kalian belum mukrim tapi kok sudah aneh-aneh. Di tempat kayak gini juga jangan diulangi lagi. Jawaban mereka hanya iya. Lantas pergi lagi. Pada saat itu, saya dan Hena memutuskan untuk langsung pulang. Tapi di sisi lain, pasangan muda-mudi itu ingin menginap 1 hari lagi. Jadi kita turuti saja. Waktu berjalan dan tak terasa malam sudah datang. Kami memutuskan untuk tidur. Kejadian yang sama terulang lagi. Pada saat itu, saya langsung meneriaki mereka. Woi, sini kawan, sini kau li. Tak lama kemudian mereka datang. Lalu saya marahi mereka habis-habisan. Kalian ini, tadi kalian sudah janji nggak ngulangin lagi. Tapi apa? Nanti kalau kejadian apa-apa, gua nggak tanggung jawab. Udah, fix, no debat. Mereka dengan nada menyepelekan. Iya, gua mau tidur. Karena saya sudah tidak percaya, jadi mereka saya pisahkan dan saya pun tidur. Tapi saya dibangunkan Hena karena mereka berulah lagi. Tapi saya bilang, udah biarin aja, biar mereka tanggung sendiri akibatnya. Jadi kita tidur lagi. Sinar matahari sudah menerangi saya dan Hena. Saya terbangun hanya selang 5 detik saja dari Hena. Kami membuka tenda. Dan alangkah terkejutnya kita melihat jika tenda Awan dan Ali sudah tidak ada. Dan juga waktu itu air laut sedang pasang. Sementara tenda Ali dan Awan terletak tak jauh dari goa. Sedangkan goanya sudah tak terlihat karena tertutup air. Dengan keadaan panik kita mencoba menyelam untuk mencari keberadaan mereka. Tapi kita tak melihat tenda mereka di bawah sana. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke pos SAR agar bisa membantu mencari mereka. Namun para petugas terkejut karena tadi malam semua campers sudah dievakuasi pergi dari pantai itu karena air pasang yang mengkhawatirkan. Dan para petugas sudah menyusuri segala penjuru pantai untuk mencari mereka, hingga menyimpulkan bahwa mereka sudah pulang, tapi kenyataannya belum. Akhirnya mereka dan tim SAR mencari hingga 4 hari. Mereka belum diketemukan. Lalu Hena bilang, tunggu sampai besok, air akan surut. Lalu kita telusuri goa itu. Kami semua sepakat, dan ajaibnya, benar hari itu air surut. Mereka bisa mencari teman-temannya. Selama 3 jam, akhirnya mereka berempat bisa ditemukan dengan selamat.
semua. Akhirnya mereka pulang. Dan setelah sampai di rumah, 4 hari kemudian, Hena bercerita bahwa ia sudah melihat semua yang terjadi sejak perjalanan di kereta dan di mobil. Lebih tepatnya, waktu di kereta, ia melihat rentetan saat mereka berempat hilang. Dan pas di mobil, ia melihat cara untuk menyelamatkan mereka. Dan pada saat pencarian, Hena sering menjatuhkan makanan di depan bekas tenda kita. Ternyata alasannya karena di depan goa tersebut ada putaran air yang bisa menyedot ke dalam goa, hingga teman mereka yang hilang dapat bertahan hidup dengan makanan yang selalu dilempar Hena. Dan itu dibenarkan dengan teman-teman mereka. Jadi jika menurut saya, Hena mengalami dejavu. 1 bulan kemudian, 2 pasangan itu memutuskan untuk menikah. Jadi saya berharap agar kalian mengambil pelajaran dari cerita ini dan selalu sopan di mana kalian berada. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Oke cuys, gimana ceritanya? Semoga kalian yang melihat video ini dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Seperti cerita tadi yang ada pepatahnya, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Oke, sekian cerpen kali ini. Dan jika kalian ingin lanjutan atau dari sudut pandang si Hena, tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di cerita horor dan cerpen berikutnya.